Assalamualaikum. Hari ini aku akan menceritakan tentang asal-usul Banyuwangi dari Provinsi Jawa Timur. Pada zaman dahulu di Provinsi Jawa Timur ada kerajaan yang dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Raja tersebut mempunyai putra yang bernama Raden Banterang. Kegemaran Raden Banterang adalah berburu. Suatu hari, Raden Banterang akan berburu ke hutan. "Siapkan alat buruannya," kata Raden Banterang kepada para pengikutnya. Esokan harinya, Raden Banterang pun berburu ke hutan. Saat Raden Banterang sendirian, Raden Banterang melihat seekor kijang yang cukup besar. Lalu Raden Banterang pun memanah ke kijang, tapi tak kena. Lalu kijang itu lari sejauh mungkin. Raden Banterang mengejarnya, tapi Raden Banterang tidak dapat kijang itu. Lalu dia beristirahat sejenak di sungai dan dia meminum airnya. Segar sekali air sungai ini, kata Raden Banterang. Lalu Raden Banterang pun melihat gadis cantik dan memperkenalkan diri dan bertanya, "Apakah kau manusia atau penghuni hutan?" kata Raden Banterang. Kata putri cantik itu, "Aku manusia. Namaku Surati. Aku dari kerajaan Kalungkung. Ayah saya telah gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaan. Saya di sini untuk melindungi diri dari serangan musuh," kata Surati. Lalu Raden Banterang pun segera menolong dan mengikuti pulangnya ke kerajaan. Raden Banterang pun langsung menikah dengan Surati. Pada suatu hari, Surati lagi berjalan-jalan di dekat istana. Lalu ada yang memanggil, "Surati, Surati." Lalu Surati pun menengok, ada manusia baju bercompang-camping, dan ketika itu dia melihat itu adalah kakaknya. Lalu katanya Surati, "Wah kakak, wah ada kakak. Senang bertemu dengan kakak," kata Surati. Kata baju bercompang-camping bilang, "Aku kakakmu Rupaksa." "Wah kakanda, senang bertemu denganmu." Maksud kedatangan Rupaksa adalah untuk mengajak adiknya untuk membalas dendam Raden Banterang. Raden Banterang yang membunuh ayah kita, kata Rupaksa. Dengan begitu, Surati tidak mau membalas dendam karena Surati sudah ditolong oleh Raden Banterang. Rupaksa marah saat mendengar jawaban tersebut. Lalu Rupaksa bilang, "Ambil ikat kepala ini untuk kenang-kenangan kerajaan. Taruh di bawah tempat tidurmu," kata Rupaksa. Kata Surati, "Baik kakanda," kata Surati. Pertemuan Surati dengan kakaknya tersebut
tidak tidak diketahui oleh Raden Banterang. Dikarenakan Raden Banterang sedang berburu ke hutan. Tak kalah pas Raden Banterang berburu, Raden Banterang melihat ada laki-laki bercompang-camping. "Tuanku Raden Banterang, lihatlah di bawah tempat tidurmu. Jika ada ikat kepala, istrimu akan membunuhmu," kata si baju compang-campingnya itu rupaksa. Terkejutlah Raden Banterang, lalu langsung ke kamar istrinya. Dicari ikat kepala itu, ternyata ada. Raden Banterang terkejut. Lalu dia berkata, "Hah, benar, lelaki itu. Ikat kepala ini sebagai bukti kau merencanakan mau membunuhku dengan minta tolong kepada pemilik ikat kepala ini," tuduh Raden Banterang kepada istrinya. "Begitu balasanmu kepadaku," tandas Raden Banterang. "Jangan asal tuduh. Adinda sama sekali tidak bermaksud membunuh Kakanda. Adinda sama sekali tidak bermaksud untuk membunuh Kakanda." Raden Banterang sama sekali tidak percaya dengan jawaban istrinya. Raden Banterang berniat untuk menenggelamkan istrinya di sungai. Setelah tiba di sungai, "Kakanda, jika air sungai ini harum baunya, berarti Adinda tidak bersalah. Jika airnya bau busuk, berarti Adinda bersalah," kata istri tercinta. Raden Banterang menganggap ucapan istrinya itu mengada-ngada. Tanpa berlama-lama, Surati langsung meloncat ke sungai itu dan menghilang. Tidak lama kemudian, terjadi sebuah keajaiban. Sungai yang tadinya bau busuk ternyata bau busuk jadi harum baunya. Melihat keajaiban tersebut, Raden Banterang menyesali perbuatannya, namun sudah terlambat. Sejak itu sungai menjadi harum baunya. Dalam bahasa Jawa disebut Banyuwangi. Banyu artinya air, wangi artinya harum. Nama Banyuwangi tersebut kemudian menjadi nama kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.